Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek basis data. Sebelumnya, kami izinkan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, yaitu saya Kristina Anggriani Marbun dengan NIM 11S22042 dari Prodi S1 Informatika. Dilanjut kepada teman saya, William. Nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2210. Lanjut ke teman saya, Grace. Perkenalkan nama saya Grace Simanulang, NIM 11S22022. Dilanjutkan teman saya Tabita. Saya Tabita Novisinaga dengan NIM 11S22053 dari Prodi Informatika. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Roy Jonathan Tajulu dengan NIM 11S22032 dari Prodi 1 Informatika. Kami akan memulai presentasi. Nah, yang pertama itu adalah deskripsi singkat topik proyek. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang mendukung operasional e-commerce dengan fokus pada studi kasus Shopee. Melalui pemahaman mendalam tentang entitas dan hubungan yang ada dalam lingkup e-commerce, proyek ini akan menitikberatkan pada pengelolaan informasi pengguna, produk, transaksi jual-beli, serta metode pembayaran dan pengiriman. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem basis data yang berintegrasi, mudah diakses, dan efisien untuk mendukung operasional sehari-hari dari perspektif pengelolaan data pada platform e-commerce. Nah, yang kedua itu adalah fungsional dan non-functional requirement. Nah, di sini functional requirement itu kebutuhan yang menjelaskan fungsional sistem dan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Contohnya registrasi pengguna, pembelian barang, proses pembayaran, manajemen akun, dan penjualan barang. Yang kedua itu non-functional requirements. Di sini kebutuhan yang menentukan kualitas sistem dan bagaimana sistem harus beroperasi. Contohnya keamanan data, kinerja keandalan, skalabilitas, dan antarmuka pengguna yang ramah. Functional requirement dalam e-commerce Shopee. Nah, registrasi pengguna. Fitur untuk pengguna baru mendaftar dengan informasi seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Kemudian manajemen akun itu pengelolaan informasi pengguna, riwayat belanja, preferensi, dan opsi keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian barang. Ini adalah proses pembelian yang melibatkan pemilihan barang, jumlah, total harga, dan status pengiriman. Yang keempat yaitu penjualan barang. Fungsional untuk penjualan dalam menjual barang, mencatat penjualan, dan melacak pendapat. Kemudian yang terakhir proses pembayaran. Fitur yang memungkinkan pengguna membayar menggunakan berbagai metode seperti e-wallet, transfer bank, dan COD. Kemudian non-functional requirement dalam e-commerce Shopee. Keamanan data itu adalah kebutuhan untuk melindungi data pengguna termasuk informasi pribadi dan riwayat transaksi. Kemudian kinerjanya itu adalah sistem harus responsif, mengelola lalu lintas pengguna dan memastikan waktu respon yang cepat. Kemudian skalabilitasnya yaitu kemampuan sistem untuk berkembang dan menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi. Kemudian yang terakhir antarmuka pengguna yang ramah. Pengguna antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna akhir. Di sini adalah tampilan setiap FR yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang
saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD pada dataran kami. Nah, jika boleh di zoom sementara halamannya ke depan. Baik, terima kasih. Em, Berarti pertama kami memiliki sebuah entitas namanya pengguna. Nah, entitas pengguna ini akan menjadi entitas pertama dan akan dianggap sebagai setiap orang yang mungkin mau menggunakan sistem kami. Nah, pada entitas pengguna ini terdapat atribut ID yang akan merupakan sebuah primary key dan alamat, nama lengkap, sama nomor telepon. Nah, pengguna ini akan membuat sebuah akun dengan hubungan one to many. Karena hubungannya sebuah one to many, berarti primary key yang terdapat pada pengguna akan bertindak sebagai foreign key untuk akun. Berarti sekarang dan ada akun juga ada atributnya sendiri, ada email, username, dan forward password. Dan password itu bekerja sebagai primary key juga. Nah, pada sini akan berhubungan disjoin pada penjual dan pembeli. Berarti semua atribut yang dimiliki oleh akun akan juga keoper pada penjual dan pembeli. Berarti ID, email, username, dan password semuanya akan teroper pada penjual dan pembeli. Tapi mereka juga memiliki common attribute, specific attribute pada diri sendiri yaitu jenis pembeli untuk pembeli dan rating penjual untuk penjual secara respective. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu pada bagiannya pembeli. Nah, seorang pembeli akan melakukan pembelian pastinya. Dan itu juga akan berhubungan one to many. Berarti ID yang pada pembeli tadi juga akan terdapat pada pembelian. Nah, ID eh, sekarang pada pembelian akan memiliki beberapa atribut baru ya, yaitu ID atau ID pembelian, spesifikan, ID pembelian, jumlah barang, harga satuan, dan tanggal pembeliannya. Nah, kalau kita lihat ke kiri sekarang, kita masuk ke entitas pembayaran. Nah, itu hanya hubungan one to one, berarti tidak mengoper foreign key dari pembelian. Nah, pembayaran memiliki eh, atribut ID pembayaran sebagai primary key-nya, jumlah pembayaran dan status pembayaran. Dari ke bawah, seorang pembayaran pada proses pembayaran akan memilih sebuah metode pembayaran. Itu akan menggunakan metode ID metode pembayaran. Jika kita lihat, hubungannya adalah one to many. Berarti pembayaran juga akan memiliki foreign key ID metode pembayaran. Dan pada metode pembayaran itu juga berhubungan sebuah disjoin untuk e-wallet, virtual account, transfer bank, cash on delivery, dan kredit dengan atribut-atribut tertentu yang juga akan memiliki sebuah primary key, maaf, nanti untuk ID metode pembayaran. Oke, boleh kita lihat kembali ke bagian penjualan sekarang. Nah, soal penjualan juga akan mendapat atribut dari penjual tadi ya. Tapi kali ini penjualan memiliki common atribut berbeda, specified atribut berbeda, tapi relatif sama. Cuma sekarang penjualan akan memiliki proses pengiriman. Itu juga hubungan one to one. Dan pada proses pengiriman ini akan memiliki uh, primary key pengiriman dan tiga atribut yang bisa dilihat di halaman sekarang. Nah, pembelian dan penjual sekarang akan juga berbagi pada satu entitas, yaitu barang. Hubungannya adalah one to many, many to one. Uh, Barang akan memiliki ID barang, nama barang, dan pada stok. Itu juga akan berarti ID barang akan dioper ya pada pembelian dan penjualan. Dan ini kita bisa lihat semua disjoint atau semua jenis barang, tipe-tipe barang yang akan nanti bisa diakses pada uh, website kita. Nah, dari kita voucher, alat peraga, dan program yang lain. Oke, kayaknya ini cukup untuk ERD. Boleh lanjut ke CDM dan CMD dan PD. Oke, sekarang pada CDM. Nah, pada CDM direlasikan lebih jelas bahwa terjadi pengoperan dari uh, key primary key yang pada hubungan one-to-many ya. Berarti kalau kita di sini, pengguna akan mengoper uh, primary key aja tadi ke akun. Dan karena itu hubungannya bisa kita sebutkan jadi one-to-many. Hubungannya tidak terlalu berbeda untuk saat akun desain ke pembeli dan penjual, itu akan hanya mengoper atributnya. Sama juga untuk ke uh, bagian pembeli ke kiri, untuk kita lihat ke bagian pembelian relatif sama. Cuma kali ini kita lebih perjelaskan bahwa telah teroper kembali uh, foreign key yang sebagai primary key di pembeli dan barang. Oke, boleh kita perbesar halamannya dan sekarang berarah ke kanan. Sekarang kembali untuk penjualan tadi. Dan untuk penjualan cukup hanya untuk pokoknya waktu media terhadap pengiriman. Di mana tadi karena pokoknya waktu tidak akan dioper sebuah foreign key. Kayaknya cukup untuk CDM relatif sama, cuma dengan penotasi berbeda. Sekarang coba kita lihat PDM yang juga menerapkan konsep ini. Pada PDM, nah, kita melakukan hal sama seperti kita akan pada CDM, namun sekarang lebih kita dengan notasi berbeda ya. Sekarang notasinya juga terlihat apa yang teroper sebagai foreign key. Kalau kita lihat sana di akun, akan diberi hubungan panah ke pengguna kan, tetapi teroper
ID yang sebenarnya terdapat dari nilai itu. Kalau sama, jadi pada pembeli penjual dan pun di mana pada panahnya teroper email, ID, password, username dan pokoknya semua atribut pada akun teroper kembali ke pembeli penjual. Kita bisa lihat lagi sedikit lagi ke bawah. Contohnya satu lagi terjadi pada barang. Nah, pada bagian barang itu juga mengoper semua ID barang, harga satuan, pokoknya semua atribut pada barang akan teroper pada setiap entitas yang ada di bawah sini. Dan tapi entitas juga memiliki atribut-atribut spesifik pada diri sendiri yang tidak teroper. Oke, boleh lihat ke kiri sekali lagi, kita contoh lagi pada sebuah disjoint di bagian pembayaran. Nah, pembayaran juga akan mengoper ID metode pembayaran. Nah, pas itu mengoper ID metode pembayaran, itu berarti akan juga terpakai oleh semua tipe-tipe metode pembayaran di situ ya. Dan itu akan bertindak sebagai primary key eh, gara-gara sebuah disjoint dibanding yang tadi sebelumnya foreign key gara-gara pengoperan satu one to many. Oke, itu saja untuk penjelasannya pada PDM. Aku rasa boleh dilanjut sekarang ke Grace. Baik, yang kelima, jelaskan normalisasi yang dilakukan untuk menjelaskan setiap tahapan normalisasi sehingga melakukan penyimpanan data dapat dikatakan efisien, plus anomali. Nah, bab ketiga normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik fundamental desain dalam sebuah basis data yang mengumpulkan atribut dan berbagai entitas dalam satu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang unik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar komoditi dapat dihilangkan. Tujuan utama dari normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, serta memastikan independensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Nah, yang pertama itu adalah satu NF. Satu tabel dikatakan satu NF jika hanya setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki satu nilai tunggal dalam satu baris, relasi yang memenuhi satu NF adalah relasi yang setiap perkosongan baris dan kolomnya bersih satu dan hanya satu nilai. Normalisasi satu NF adalah tidak boleh menggunakan data ataupun multiplikasi data. Contohnya di sini, pada tabel pertama adalah tabel pengguna. Nah, tabel pengguna ini menggunakan primary key-nya itu nama pada tabel penggunanya, kemudian dilanjutkan mengikuti alamat dan nomor telepon yang berhubungan dengan primary key namanya. Yang kedua, tabel akun, ID-nya sebagai primary key-nya, kemudian diikuti oleh email, password, dan username-nya sebagai entitas yang berhubungan dan berpegang pada ID-nya. Gitu. Nah, ketiga tabel pembeli. Nah, ID pembelinya sebagai primary key-nya. Dan setelah itu, entitas yang lainnya adalah email, password, username, dan jenis pembeli. Yang keempat, tabel penjual. Tabel penjual ID-nya sebagai primary key-nya. Kemudian yang kelima, tabel pembelian. Nah, pada tabel pembelian ini, ID pembeliannya menjadi primary key-nya. Yang keenam, tabel penjualan. ID penjualannya sebagai primary key-nya. Yang ketujuh adalah tabel pengiriman. Primary key-nya adalah tabel pengiriman. Yang kedelapan adalah tabel pembayaran. Tabel pembayaran adalah sebagai primary key-nya. Kemudian dilanjutkan 2NF. 2NF, primary key pada setiap tabel harus functional dependency terhadap setiap atribut pada setiap tabel. Apabila setiap atribut tidak functional dependency oleh primary key, maka atribut tersebut akan dipisahkan menjadi tabel baru dan dicari super key yang functional dependency-nya terdapat atribut itu. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key-nya. Pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Nah, yang pertama ini adalah tabel pengguna. Primary key-nya adalah nama, yang kemudian
yang ID, alamat, dan nomor teleponnya bergantung pada primary key-nya yaitu nama. Tabel akunnya primary key-nya adalah ID, di mana email, username, dan password-nya bergantung pada ID-nya. Nah, tabel pembeli dan tabel akun pembeli itu tadi berasal dari satu tabel pada satu NF-nya tadi, yaitu tabel pembeli. Di mana pada tabel pembeli ini ID pembelinya adalah tabel pembeli adalah primary key-nya, dan jenis pembelinya, kemudian yang mengikuti. Pada tabel akun pembeli dipisahkan, maka pada tabel ID pembelinya kemudian diikuti username, email, dan passwordnya. Oke, lanjut pada tabel penjual. Nah, tabel penjual tadi dan juga pada tabel akun penjual dipisahkan dari tabel 1NF tadi, yaitu tabel penjual yang sebelumnya. Nah, ini dipisahkan pada tabel penjual menjadi ID penjual dan tracking penjual, pada tabel akun penjual menjadi ID penjual, username, email, dan password. Kemudian tabel pembelian dan tabel terkait pembelian juga dipisahkan dari tabel pembelian pada tabel 1NF yang sebelumnya. Maka tabel pembelian jadi ID pembelian dan ID barang. Tabel detail pembeliannya adalah ID barang, ID pembeli, jumlah barang, harga satuan, dan tanggal pembelian. Oke, lanjut. Nah, tabel penjualannya juga dipisahkan. Tabel penjualan dan tabel detail penjualan dipisahkan dari tabel penjualan pada 1NF yang tadi. Maka tabel penjualannya dipisahkan menjadi ID penjualan dan ID barang. Tabel data penjualan menjadi ID barang, ada penjual, jumlah barang, harga satuan, dan tanggal penjualan. Kemudian tabel pengiriman. Tabel pengiriman dan tabel dasar pengiriman juga dipisahkan dari tabel pengiriman pada 1NF sebelumnya. Maka tabel pengiriman menjadi ID pengiriman dan status pengiriman, dan tabel data pengiriman menjadi ID pengiriman dan tanggal pengiriman. Kemudian tabel pembayaran. Tabel pembayaran dan tabel data pembayaran juga dipisahkan dari tabel pembayaran pada normalisasi 1NF sebelumnya. Tabel pembayaran adalah menjadi ID pembayaran dari status pembayaran. Kemudian tabel detail pembayaran menjadi ID pembayaran, ID pembelian, ID metode pembayaran, dan jumlah pembayaran. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Tabita. Selanjutnya kita masuk ke create database. Yang pertama di sini ada kode query-nya create database e-commerce use e-commerce. Kode ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama e-commerce. Create database adalah pernyataan SQL yang digunakan untuk membuat database baru. E-commerce adalah nama database yang akan dibuat. Setelah database e-commerce dibuat, pernyataan harus digunakan untuk beralih ke penggunaan database tersebut. Ini memastikan bahwa semua pernyataan SQL selanjutnya yang dieksekusi akan berlaku untuk database e-commerce. Dengan beralih ke database tertentu, kita fokus pada operasi data di dalam data tersebut dan dapat melakukan query atau perubahan data di dalamnya. Selanjutnya, ke slide selanjutnya yaitu tabel. Contoh tabel akun, get tabel akun, username, varchar, primary key, password, varchar dengan nilainya yaitu 50 dan email varchar dengan nilainya 100. Kode ini digunakan untuk membuat sebuah tabel baru bernama tabel akun dengan 3 kolom username sebagai primary key, password, dan email. Tabel ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna di mana setiap baris akan memiliki username unik, password, dan alamat email.
Selanjutnya ke insert. Di sini ada query untuk menginsert data, insert into akun, email, ID, username, password, values dengan yang kita ingin isi ke dalam data tersebut. Kode tersebut untuk memasukkan beberapa baris data ke dalam nomor akun. Setiap baris mewakili informasi akun pengguna dengan nilai untuk kolom email, ID, username, dan password. Data ini dapat mencakup informasi akun pengguna di mana setiap baris akan memiliki username unik, password, dan alamat email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo? Ini bisa di-post gak sih? Bisa di-cut nggak sih nanti? Kalau lupa. Nanti kita kata. Kenapa, Ray? Nggak, tadi mic-nya belum nyalain lagi, terus sama database ini belum ku run semua. Ya, Rana cepat biar kita bikin cut-nya. Iya, sabar-sabar. Ya, Itu pause dulu lah apanya, recordnya. ya udah pas waktu Ray. Gimana, men? Seharusnya bisa. Ada kan tombol pause-nya di situ? Nggak tahu. Di itu, di apa namanya? Yang warna hijau kan? Itu buatlah ke situ apa kursormu. Udah? Ininya? Terus paling kiri lah ada di situ stop. Apa titik 3? Oh, ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 7, yaitu untuk basic SQL syntax yang ada pada database ini. Yang ada, ini query pertama pada nomor 7, yaitu menggunakan select untuk menampilkan nomor virtual account, nomor VA dari tabel virtual account yang memiliki nama bank BRI. Dan ini hasil execute-nya. Lanjut ke query berikutnya, itu menggunakan union untuk menggabungkan data ID dan nama lengkap dari tabel pengguna dengan data email sebagai ID dan username sebagai nama lengkap dari tabel akun, dan juga menggunakan union all digunakan untuk menggabungkan hasil dari kedua select statement tersebut. Dan ini hasil execute-nya. Oke, lanjut ke query berikutnya, yaitu menggunakan update untuk mengubah nilai kolom jumlah pembayaran menjadi 900.000 pada baris ID dengan pada baris dengan ID pembayaran ini P3003. Oke, sudah kita ubah, lalu di sini query-nya untuk menampilkannya jika sudah berubah. Nah, ini ya, berubah menjadi 900.000. Lalu untuk query selanjutnya, yaitu untuk menggunakan select dan juga fungsi aggregate count
untuk menghitung jumlah baris di tabel logam mulia yang memiliki nilai emas pada jenis kolom jenis logam. Oke, ini keluar ya. Di hasil resultnya itu banyak emasnya, ada 3. Lalu query terakhir pada nomor 7, itu untuk menggunakan aggregate average untuk menghitung rata-rata nilai pada kolom stok dari tabel barang. Oke, ini dengan result hasil average stoknya itu 104. Lalu lanjut ke nomor 8, itu sini saya akan menjelaskan untuk querying multiple labels maupun menggunakan subquery atau join table. Ini query pertama. Di sini query ini berguna untuk menampilkan semua kolom dari tabel barang di mana stok lebih besar, yang memiliki stok nilai stoknya itu lebih besar dari rata-rata stok dari tabel barang itu sendiri. Oke, dengan ini hasil resultnya. Lalu query yang kedua, query ini untuk menampilkan kolom ID dan alamat. Sorry. Oke, ke query kedua, query ini berguna untuk menampilkan kolom ID dan alamat dari tabel pengguna, serta kolom email dan username dari tabel akun yang memiliki kesamaan pada kolom ID-nya. Dan dengan ini hasil resultnya. Lalu ke berikutnya. Yang query ketiga, untuk menampilkan nama barang, ukuran, bahan, dan warna dari tabel fashion yang memiliki kesesuaian dengan ID barang pada tabel barang, di mana stoknya lebih besar dari 0, atau stoknya tidak habis. Ya, dengan ini hasil resultnya. Lalu lanjut ke query keempat, yaitu untuk menghitung total penjualan atau total sales dari setiap barang di tabel barang dengan mengalihkan jumlah barang dengan harga satuan dari tabel penjualan yang di grup berdasarkan ini ID barang dan nama barang dari tabel barang. Oke, dengan hasil result seperti ini. Lalu yang query kelima, yaitu untuk menampilkan email dan rating penjual dari tabel penjual, di mana rating penjual itu adalah nilai maksimum. Itu melakukan select untuk mencari penjual mana yang memiliki rating paling tinggi. Nah, ini dengan resultnya seperti ini. Lalu berikutnya saya akan lanjut ke nomor 9, yaitu untuk implementasi view dari query yang dibuat pada poin 7-8. Untuk query view pertama, ini tuh view yang digunakan untuk menampilkan semua kolom dari tabel barang di mana stoknya itu lebih tinggi dari stok rata-rata di seluruh tabel barang. View ini disimpan dengan nama view spesifik barang. Oke, dengan ini hasil penampilannya dengan menggunakan select all. Lalu selanjutnya untuk query kedua, yaitu view yang digunakan untuk menggabungkan ID, alamat, email, dan username dari tabel pengguna dan akun yang memiliki ID yang sama. Dan view ini disimpan dengan nama view pengguna akun details. Oke, dengan seperti ini hasil resultnya. Lalu untuk query view yang ketiga, yaitu ini view ini untuk menampilkan nama barang, ukuran, bahan, dan juga warna dari tabel barang dan fashion yang memiliki stok di atas 0 atau stoknya tidak habis. View ini disimpan dengan nama view fashion.
view ini disimpan dengan nama view fashion above zero stock. Dan seperti ini hasil resultnya. Lalu untuk lanjut ke query keempat, ini view untuk menampilkan ID barang, nama barang, dan total penjualan yang ada di tabel barang dan tabel penjualan. Dan juga ini sumnya itu dijumlahkan berdasarkan ID barang. Dijumlahkan berdasarkan ID barang. View ini disimpan dengan nama view barang total sales. Dan ini hasil resultnya. Lalu ke review yang terakhir, yaitu untuk menampilkan email dan rating penjual dari tabel penjual, di mana rating penjual itu yang tertinggi dari semua penjual. View ini disimpan dengan nama view top rated penjual. Dan ini hasil resultnya. Oke, lalu kita akan lanjut ke poin 10, yaitu untuk implementasi function dan stored procedure yang ada dalam database. Yang pertama, untuk stored procedure-nya, fungsi stored procedure ini untuk memudahkan mencari user berdasarkan email yang kita input. Jadi prosedur ini mengambil parameter user email dan mengembalikan semua kolom dari tabel akun yang sesuai dengan email yang kita input. Oke, dan seperti ini. Jika kita menjalankan prosedur ini dengan email Sarah Johnson ini, yang keluar akan dapat ini detail akunnya. Lalu untuk functionnya, function ini namanya function get average rating. Fungsi function ini untuk menghitung rata-rata rating penjual yang ada dari tabel penjual dan mengembalikan rata-rata nilai tersebut. Oke, nah ini keluar resultnya dengan average rating 3,94. Oke, jadi untuk lanjut ke poin 11, yaitu untuk refleksi atau kesan-pesan selama pengerjaan proyeknya ini. Kalau untuk dari saya sendiri, saya mengalami kesulitan untuk membuat ERD dan juga implementasinya ke CDM PDM, karena selama proses pembuatan itu dilakukan beberapa kali revisi. Jadi jika kita merevisi pada bagian ERD, itu akan otomatis mengubah semua CDM dan PDM yang ada gitu. Dan juga jika sudah ada tabel fisiknya yang dibuat, itu akan harus diubah lagi. Oke, cuma itu untuk dari saya. Mungkin ada lagi dari teman saya yang lain. Baik, sekarang untuk revisi dari saya, menurut saya mungkin dalam proses pengerjaan masih banyak kurangnya, gara-gara kita seperti dikatakan tadi, banyak revisi berulang-ulang yang menyebabkan banyaklah itu kita ulang-ulang. Dan juga kita belum terlalu bagus mungkin dalam em, menyelesaikan kerja on time, banyak sekali kan gara-gara, oh tugas minggu ini kita selesai, tugas minggu ini kita biasa-biasa saja yang belum selesai gitu. Jadi itu mungkin meramakan untuk ke depan-depannya. Dan untuk refleksi bagi eh, kakak eh, untuk penyelenggara pada tahun-tahun ke depannya, mungkin satu hal itu lagi eh, membantu kita kenal lagi dengan fitur-fitur SQL ini. Soalnya sejujurnya kami juga baru kayak 2-3 minggu masuk SQL, baru mulai nyaman dengannya. Jika bisa dengan kayak video-video atau begitu untuk membantu kami di depannya. Saya boleh saya oper kembali ke Grace untuk lanjut. Baik, jika menurut saya kesulitannya itu ketika kita juga mendapat banyak sekali harus diubah karena berbagai kesalahan yang kita buat sehingga terpaksa berbagai tabel dari ERD-nya, CIM dan lain-lainnya juga harus diubah serta tabel fisiknya dan membuat satu NF dan 2 NF-nya terus diulang-ulang karena
entitasnya yang perlu diubah dan juga dari isi dari values-nya. Kemudian lanjut teman Kavita. Ya, menurut saya proyek kali ini di sini saya juga memiliki beberapa kesulitan, terutama di bagian implementasian untuk SQL-nya, query-query-nya, karena menurut saya ini sudah berhubungan dengan programming, jadi harus lebih banyak latihan dan latihan. Selanjutnya jelas oleh teman saya. Selanjutnya dari saya itu, saya butuh waktu banyak untuk membuat data-data insert yang berada di dalam SQL-nya. Sekian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.